Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Rasana dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 NIM 2019-35015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi filsafat matematika, yaitu ilmu matematika menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dengan nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Waliuddin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Azhar. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau tepatnya pada 27 Mei 1332 Masehi. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistik jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith dan David Ricardo yang mengemukakan teori-teori ekonominya. Bagi Ibnu Khaldun, bahwa matematika merupakan bagian ilmu pengetahuan yang wilayah studinya menghitung tentang berbagai ukuran-ukuran suatu benda. Mengukur suatu benda harus menggunakan bilangan-bilangan untuk mewakili jumlah atau banyaknya hasil pengukuran benda tersebut. Menurut beliau, ilmu tentang menghitung ukuran suatu benda dengan angka-angka dibagi menjadi 4 bagian, yaitu terdiri dari aritmatika, geometri, ilmu musika, dan astronomi. Dan 2 bagian lainnya merupakan bagian dari aritmatika, yaitu aljabar dan ilmu Farad. Sehingga penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu aritmatika. Aritmatika merupakan pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasikan dalam deret hitung dan deret ukur. Disiplin ilmu ini merupakan cabang matematika yang pertama dan bersifat pasti atau eksak. Cabang ini masuk ke dalam pembuktian melalui hitungan. Buku-buku tentang aritmatika banyak ditulis oleh ilmuwan terdahulu dan dikembangkan sampai saat ini. Sebagian besar dari mereka memasukkan ilmu tersebut ke dalam bagian ilmu matematis dan tidak menuliskannya pada bab tersendiri yang khususnya membahas tentang aritmatika. Seperti Ibnu Sina dalam bukunya Asy-Syifa dan An-Najat, serta banyak ilmuwan lainnya. Beliau juga menyatakan bahwa salah satu cabang aritmatika adalah kemampuan berhitung. Keahlian ilmiah yang berkaitan dengan perhitungan bilangan dengan cara menggabung dan memisahkan. Menggabung dapat dilakukan dengan cara menambahkan angka yang satu dengan tanda lainnya disebut dengan penambahan dan disimbolkan dengan tanda positif, atau boleh dilakukan dengan cara menambah dengan cara berulang suatu angka dengan angka yang lainnya disebut dengan perkalian. Sedangkan memisahkan juga dapat dilakukan dengan mengurangkan atau suatu angka dengan angka yang lainnya dan melihat beberapa yang tertinggal disebut pengurangan, disimbolkan dengan tanda negatif. Atau boleh dilakukan dengan cara membagi suatu angka dengan angka yang lain disebut pembagian yang disimbolkan dengan titik 2. Aritmatika dibutuhkan untuk berhitung dalam segala aspek, terutama dalam bidang perdagangan dan bisnis. Dan banyak buku tentang aritmatika yang telah dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar karena dengan solusi perhitungannya lah yang akan menentukan untung dan rugi dalam suatu usaha. Yang kedua yaitu aljabar. Aljabar merupakan bagian dari aritmatika. Menurut Ibnu Khaldun bahwa bentuk dasar dalam aljabar terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama disebut dengan angka. Dengan angka, sesuatu yang dicari dapat ditentukan dengan mengeluarkan atau menentukan dengan simbol yang ditentukan. Yang kedua yaitu disebut dengan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun merupakan sumber dari hal-hal abstrak. Dan yang ketiga, harta. Suatu harta yang dipersamakan dengan sesuatu menjadi pasti oleh perkalian sesuatu tersebut. Orang pertama yang menulis aljabar adalah Abu Abdillah Al-Khawarizmi dan sesudahnya Abu Kamil Ayyuja bin Aslam. Kemudian pada zaman sesudah mereka, banyak ilmuwan yang mengikuti jejak beliau. Abu Abdillah Al-Khawarizmi yang dikenal dengan nama algoritma yang lazim digunakan dalam ilmu komputer mengarang sebuah buku yang berjudul Aljabar wa al-Muqabalah atau Algoritmi de Numero Indirum yang diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis merupakan buku pertamanya yang berkaitan dengan dasar-dasar aljabar. Buku aljabar yang dikarang oleh Al-Khawarizmi
menjadi buku standar untuk beberapa lamanya di Eropa. Beliau juga menulis tentang perhitungan aritmatika yang menjadi pembuka jalan bagi pengguna cara desimal di Eropa, atau pengganti penulisan angka Romawi. Dengan sistem penulisan desimal, kita mengetahui bahwa tempat penulisan mempunyai nilai tertentu. Karena itu, disebut juga positional system. Setiap posisi mempunyai nilai tertentu. Yang ketiga yaitu ilmu Faret. Cabang yang lain dari aritmatika adalah ilmu Faret atau ilmu warisan. Ilmu Faret ialah pengetahuan tentang pembagian harta warisan dan pembagian yang menjadi hak dari suatu harta warisan dengan memperhatikan hubungan antara bagian individu dan pembagian dasar. Ilmu ini juga mencakup pengetahuan tentang pengaturan kembali bagian-bagian tersebut atau munasakoh. Munasakoh tersebut penting dilakukan jika salah seorang di antara ahli waris yang semula ada lalu meninggal dan bagian-bagiannya harus dibagikan kepada ahli warisnya. Waktu itulah hitungan dibutuhkan untuk menentukan dengan benar atas bagiannya. Disinilah ilmu berhitung memainkan peranan penting yang berkenaan dengan jumlah keseluruhan atau total, pecahan-pecahan yang diketahui dan yang tidak diketahui. Yang keempat yaitu geometri. Menurut Ibnu Khaldun bahwa dengan geometri membuat akal manusia bercahaya dan mendudukkan pikiran seseorang menjadi benar, sebab semua buktinya sangat jelas dan sistematis. Hampir tidak pernah ada kesalahan dalam pemikiran geometris, karena geometris benar-benar tertib dan teratur. Sehingga dengan cara yang terus-menerus mengaplikasikan diri pada geometri, pikiran bisa jauh dari kesalahan. Untuk ini, seseorang yang mengetahui geometri memperoleh tingkat intelektual yang tinggi. Geometri merupakan bagian dari matematika yang mempelajari tentang bentuk-bentuk benda. Tanpa geometri, kita tidak bisa memahami bentuk-bentuk benda yang kompleks dengan ukuran-ukuran kuantitasnya yang telah dihitung secara sistematis dan teratur. Maka dengan berpikir geometris, kita manusia akan mampu memahami segala bentuk benda tersebut. Geometri sangat penting digunakan dalam pemikiran manusia yang berkaitan dengan bentuk-bentuk benda yang nyata dan abstrak. Beliau membagi ke dalam beberapa cabang yang terdiri dari bentuk-bentuk pola dan lingkaran, belahan kerucut, pengukuran tanah, dan optika. Yang kelima yaitu musika. Berkaitan dengan ilmu musika, beliau tidak menjelaskan secara gamblang dan spesifik, hanya mengemukakan bahwa untuk menghitung tinggi nada dan suara pastilah berkaitan dengan angka-angka dan bilangan-bilangan. Namun, lain halnya ketika musik yang didengar disertai dengan suara yang merdu, dengan intonasi dan ritme suara dengan ciri khas mereka sendiri, maka dalam hati manusia merasakan keindahan dan kesejukan dalam jiwa yang terdalam. Menurut beliau, musik yang ditimbulkan oleh intonasi lagu dapat ditambah dengan suara alat musik lainnya, baik dengan memukul atau meniup instrumen yang dibuat untuk maksud tertentu. Musik instrumental seperti itu bisa menambah kesenangan untuk didengar. Yang keenam yaitu astronomi atau ilmu falak. Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerakan bintang-bintang dan planet-planet. Dari cara gerakan tersebut berlangsung, astronomi menarik kesimpulan berdasarkan metode geometris tentang adanya bentuk-bentuk tertentu dan bermacam-macam posisi lingkaran yang mengharuskan terjadinya gerakan yang dapat dilihat dengan indera tersebut. Dengan ilmu astronomi, kita akan paham bahwa pusat bumi tidaklah identik dengan pusat lingkaran matahari. Kemudian dari gerakan-gerakan yang terjadi pada bintang-bintang baik gerakan lurus maupun gerakan berputar, sehingga dalam pergerakan tersebut terdapat lingkaran yang kecil atau epicycle yang membawa bintang-bintang dan bergerak dalam lingkaran yang besar. Johannes Kepler berkaitan dengan hal-hal tersebut, dia menemukan 3 bagian hukum astronomi yang berhubungan dengan gerak planet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu planet-planet bergerak dalam lintasan yang berupa elips dengan matahari sebagai fokusnya. Yang kedua, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bintang yang luasnya sama dengan waktu yang sama. Ketiga, kuadrat periode kisaran sebanding dengan pangkat 3 dari garis-garis tengah utama. Penerapan ilmu astronomi dalam Islam dewasa ini akan kita lihat pada mata kuliah ilmu hisab dan ruqyah yang mengajarkan tentang banyak hal. Misalkan, menentukan kapan waktu sholat tiba, posisi arah kiblat kaum muslim sesuai dengan keadaan geografis daerahnya,
bulan baru dalam kalender Hijriah, bulan haji, dan penentuan hari besar Islam lainnya. Sebagai contoh, menghitung posisi arah kiblat di kota Makassar. Data astronomi kota Makassar berada pada 5 derajat 8 lintang selatan dan 119 derajat 27 bujur timur, sedangkan kota Mekah berada pada 27,35 lintang utara dan 39 derajat 56 lintang bujur timur. Nah, untuk menentukan posisi arah kiblat kota Makassar digunakan rumus sebagai berikut. Persamaannya yaitu kotan B sama dengan kotan B kali sin A per sin C dikurangi cos A kali kotan C. Pertama, kita akan tentukan sisi A yaitu dengan rumus 90 derajat dikurangi negatif 5 kali 8 sama dengan 950, 95 derajat kali 8. Kemudian sisi B yaitu 90 derajat dikurangi 21 derajat, hasilnya yaitu 68 derajat 35. Sudut C yaitu 119 derajat kali 20 dikurangi 39 derajat 56 dengan hasil 79 derajat 31. Kedua, kita masukkan ke dalam rumus berikut. Kotan B yaitu kotan B kali sin A per sin C dikurangi cos AX kotan C. Dari perhitungan tersebut dengan hasilnya yaitu 0,41384581. Kemudian ketik X dikurangi 1 sama dengan shift tan sama dengan derajat pada kalkulator untuk mencari berapa derajatnya. Jadi arah kiblat pada Makassar berada pada kemiringan 22 derajat 29 menit di atas kutub barat seperti pada gambar berikut. Perhitungan arah kiblat tersebut harus menggunakan kalkulator dan berpedoman pada data astronomi atau ilmu falak dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.